Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wirda Hilwa Eskom MSc sebagai lecturer, sebagai dosen di mata kuliah ICT dan Komunikasi, ICT dan Komputer. Dan teman-temanku seperjuangan, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah saya Jalsiawan dari kelas HES 2020A akan mempresentasikan satu tema yang cukup unik, yaitu berkenaan dengan korelasi ICT dengan kreativitas dan inovasi. Langsung saja kita menuju materi, yaitu tentang latar belakang dari tema ini. Latar belakang dari tema ini ya, Information Technology and Communication, itu adalah singkatan dari ICT atau ITC juga bisa. Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena perkembangan ilmu teknologi akan terus berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Walaupun memang pasti ada titik temu di mana teknologi akan habis masanya. Percaya atau tidak percaya, pasti suatu masa akan habis masanya. Karena beberapa faktor yang memang sudah kita ketahui bersama di era globalisasi ini, karena ini sudah 4.0 ya. Artinya memang teknologi sudah sangat canggih sekali. Dan yang selanjutnya adalah setiap inovasi akan memberikan manfaat positif pada kehidupan manusia. Walaupun di samping itu ada juga dampak-dampak negatif yang ada pada ilmu teknologi ini. Dan yang selanjutnya adalah memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam mendukung aktivitas manusia di berbagai bidang. Seperti itu. Di sini ada peran teknologi digital untuk mengasah kreativitas. Ya. Nah, yang pertama adalah masyarakat berkembang semakin dinamis seiring bertambah majunya teknologi ini. Di era industri 4.0, generasi milenial sangat familiar dengan teknologi digital yang telah meluas penggunaannya ke berbagai bidang, termasuk bidang kreativitas ini. Bahkan bayi yang umurnya masih 1 tahun atau 2 tahun itu sudah mengerti sekali penggunaan gadget pada masa kini. Era kini menggambar, desain, karikatur, gambar 3 dimensi maupun rancangan arsitektur yang banyak dicari oleh para pebisnis. Yang notabene memang para pebisnis ini menarik atau merekrut orang-orang yang sudah paham sekali akan teknologi ini. Dari misalkan pembuatan batik itu sudah digital. Jadi ya desain-desain grafis atau segala macamnya untuk pembuatan baliho itu sudah merambah ke pada yaitu teknologi atau ICT komputer. Nah, salah satu perusahaan tersebut ya yaitu Wacom Co Ltd, perusahaan teknologi asal Jepang, menilai banyak perilaku masyarakat yang kreatif memiliki potensi untuk memajukan dunia karikatur maupun gambar animasi. Ini adalah salah satu perusahaan yang memang bergelut di bidang kreativitas ya, khususnya pada gambar-gambar animasi, komik-komik atau dan yang lainnya. Nah, di sini ada arti kreativitas. Arti kreativitas menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Utami Munandar tahun 1995 adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam masalah-masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang keterkaitan antara hal-hal yang sudah lama dengan hal yang baru itu sangat kentara sekali.
Makanya banyak orang-orang yang menggunakan handphone ataupun komputer itu sudah meninggalkan handphone lama dan sudah mengupgrade teknologi-teknologi yang memang pada dasarnya harus kita ikuti. Tapi dengan catatan, dengan bijak pula. Dan yang selanjutnya adalah menurut Imam Musbikin pada tahun 2006. Nah, kreativitas adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan yang baru atau tak diduga sebelumnya. Kemampuan memformulasikan konsep yang tak sekedar menghafal, menciptakan jawaban baru untuk soal-soal yang ada, dan mendapat pertanyaan baru yang perlu menjawab. Itu adalah menurut Musbikin arti daripada kreativitas itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah kreativitas menurut Mangun Harjana pada tahun 1986. Ya. Kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya berguna, lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang lebih baik atau mungkin lebih banyak juga kapabilitas maupun kuantitas yang dihasilkan, seperti itu. Itu adalah suatu kreativitas. Nah, yang selanjutnya adalah arti kreativitas menurut Sternberg pada tahun 1988. Kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara 3 atribut. Ya, atribut apa? Atribut psikologis. Yang pertama adalah intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian ataupun motivasi. Itu menurut Sternberg. Yang selanjutnya adalah pengaruh. Apa sih pengaruh ICT yang dikemas dengan kreativitas berbagai sektor? Banyak sekali pengaruh ICT di berbagai sektor, tapi yang paling signifikan dan paling kentara, paling terlihat itu yang pertama adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memang sangat terlihat jelas, apalagi sekarang kita belajar online, ya. Kita dituntut untuk mengetahui seluk-beluk daripada teknologi itu sendiri. Dan yang kedua adalah sektor perekonomian. Sektor perekonomian seperti apa yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya sektor perekonomian ini sudah merambah seperti contohnya jual beli online, seperti itu ya, di marketplace, lewat web, ya melalui aplikasi-aplikasi yang memang sudah diciptakan khusus untuk jual beli. Dan yang selanjutnya adalah sektor kesehatan. Ini juga termasuk salah satu sektor yang cukup terlihat signifikan penggunaan daripada teknologi ini, ya. Nah, ICT juga di dalam sektor pendidikan memang dapat diterapkan secara inovatif pada semua tahapan aktivitas belajar, mengajar, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, penyiapan materi, penyajian materi, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi. Itu sudah di-create, sudah diciptakan ya oleh ICT sendiri. Ya, jadi memang sudah merambah ke dunia pendidikan. Seperti misalkan kita sudah mengetahui nilai-nilai melalui web ataupun rapat melalui web, pembuatan sertifikat terhadap siswa-siswi yang berprestasi melalui WhatsApp. Itu juga adalah salah satu dampak positif yang ada pada sektor pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah sektor perekonomian nih. Adanya e-commerce, yaitu perdagangan elektronik yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Memanfaatkan internet seperti all shop, lewat media jejaring sosial, Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Yang tengah fenomena saat ini akan membentuk suatu celah baru yang sangat efektif untuk dimanfaatkan dalam membangun jaringan atau memperluas pasar. Dan yang selanjutnya adalah sektor kesehatan. Hal ini sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium.
Seperti itu. Nah, di sini ada di Indonesia ya, terutama penuangan kreativitas masyarakat melalui ICT terdiri dari 6 sektor. Ya, ini yang paling umum. Yang paling umum adalah periklanan. Periklanan ini memang umumnya bukan hanya melalui YouTube, TV, tapi juga melalui desain grafis, ya, baliho-baliho. Itu adalah salah satu dampak positif dari kreativitas melalui ICT. Yang selanjutnya adalah arsitektur, pembuatan gedung. Ini juga perlu komputer untuk mendukung pembangunan arsitektur yang ada di Indonesia ini ataupun di luar negeri. Yaitu yang selanjutnya adalah desain. Desain ini juga sangat berpengaruh terhadap penuangan kreativitas masyarakat melalui ICT. Ya, salah satunya adalah pembuatan desain baju olahraga, baju sekolah, alma mater. Ini juga memerlukan ICT yang memang sudah dijalankan oleh masyarakat kita. Video, film, dan fotografi. Bahkan video pun tidak harus seorang yang profesional. Kita pun bisa untuk membuat hal tersebut. Seperti itu, fotografi, film, ya, short movie, itu masyarakat sudah merambah ke sana. Makanya sekarang sudah merambah ke YouTube. Ya, jadi kita ini sebagai masyarakat sipil biasa, kita bisa berkreasi tanpa adanya peraturan khusus seperti itu yang akan mengakibatkan dampak negatif terhadap diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah televisi dan radio. Televisi dan radio ini memang sudah ada pada zaman dahulu kala, akan tapi penggunaan televisi dan radio ini selalu bertahan sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Radio, apalagi radio memang umumnya selalu dipakai oleh para pengguna jalan, khususnya yang menggunakan atau mengendarai mobil. Nah, dan yang selanjutnya adalah penerbitan dan percetakan. Sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui bersama bahwa percetakan ini sangat berpengaruh besar, ya, terhadap masyarakat, apalagi dengan berkembangnya teknologi ICT ini. Kesimpulannya adalah pentingnya kreativitas dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini jelas bahwa tanpa kreativitas manusia tidak dapat menikmati kesenangan dan makna hidup. Dan tanpa kreativitas tidak memiliki seni, literatur, ilmu, inovasi, pemecahan masalah, serta kemajuan. Perkembangan bidang IT, ilmu pengetahuan dan kreativitas telah memicu lahirnya wacana mengenai industri kreatif yang saat ini telah menjadi fenomena global. Dengan teknologi informasi, manusia mampu melakukan sesuatu dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Serta dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, informasi saat ini sudah banyak berkembang. Kreativitas masyarakat yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Albert Einstein mengatakan, "It has become apparently obvious that our technology has excited our humanity." Jadi kesimpulannya adalah komunikasi teknologi sudah melampaui batas kemampuan manusia. Cukup sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.